Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kasanggakeun doa taqabbalallahu minna wa minkum. Judulna oge eta urang taqabbalallahu minna wa minkum. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan beberapa ibadah. Ada ibadah yang besar, ada ibadah yang kecil. Besar dan kecil itu dari segi pahala dan segi pengorbanan. Kalau ibadah yang kecil ya itu amal soleh, itu juga ibadah. Ibadah yang besar itu adalah sholat, zakat, siam, haji. Itu termasuk ibadah-ibadah yang besar. Kalau sholat itu rutin setiap hari, satu hari 5 kali yang wajibnya. Zakat tidak diwajibkan kepada setiap orang Islam, tapi diwajibkan kepada orang-orang yang mempunyai kesempatan dan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang-orang Islam yang tidak berzakat, mereka berhak menerima. Ibadah siam ini adalah ibadah yang lama. Selain sholat yang rutin, ibadah siam itu lama sekali. Kalau sholat itu hanya 6 menit ya, per sholat, air 3 menit teteh. Pan batur mah 23 menit, 23 rakaat 7 menit. Kalau ibadah siam itu rata-rata di Indonesia atau di dunia ini 14 jam. Walaupun ada yang 18 jam. Dan ada yang siangnya sebentar. Bahkan ada yang 1 jam ya. Jadi begitu sahur buka nih saja. Bade katun ngalih we kadinya. Tapi ada yang 20 jam. Kemudian itu dilakukan selama 1 bulan. Ibadah haji itu hanya 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Nah, bahkan yang 13 6 hari. Ada kalanya yang 13 itu tidak. Disebutnya nafar sani atau nafar awal ya, yang tanggal 12 pulang itu. Ibadah umroh itu 4 jam. Dari mulai mikot ihlal umroh itu kan tidak berbuat apa-apa, hanya mengucapkan labbaika umroh atau labbaika umrotan, kemudian talbiyah, kemudian datang ke Masjidil Haram, ya kira-kira 4 jam. Itu 4 jam teh sejak masuk tawaf sampai sa'i. Itu dengan catatan berdoa di Sofa dan di Marwah itu tuntas. Jadi itu kesempatan untuk berdoanya itu di Sofa dan di Marwah. Jangan sampai berdoanya itu hanya ya doa-doa rutin begitu. Tidak ada doa-doa khusus. Yang disebut doa khusus itu doa untuk orang tua, untuk diri sendiri, untuk orang tua, keluarga, anak, saudara, kaum muslimin, dan orang-orang yang dicintai. Biasanya ingat pasaha tah ke dirinya teh, nah, baru didoakan. Dan alhamdulillah
semuanya didoakan. Doanya itu mudah bagi saya itu. Ya Allah, kabulkanlah permintaan orang-orang yang ingin didoakan oleh saya. Kan beres ya. Daripada saya harus ieu cenah usan tanah abdi yang payu mana keriweuh kitu teh. Payunah yang sakitu banyak urang jadi nambahan doa deui. Abdi cenah hayang beunghar, hayang umroh, da kitu eta doa-doa. Pokoknya dikitukeun diradkeun we. Ya. Pada saat itu kita berdoa di sana, ya Allah, orang-orang yang diminta, orang yang meminta didoakan oleh saya, kabulkanlah permintaannya. Tapi kalau saya untuk keluarga, bantulah doa-doa apa ma gitu dengan ama ya. Sebab kalau tidak dibantu dengan ama kita, siga budak yang pinter, mau ngapakeun, mau sakola, nah, karena gitu harus ada usaha di doa-doa itu. Jadi ibadah mahdoh yang paling lama itu Ramadan. Karena itu para sahabat setelah Ramadan itu bermacam-macam. Ada yang senangnya lebaran teh. Urang dia senang teh udah lebaran. Nah, ada yang sedih, aya sedih teu. Nu sedih mah teu kabagian THR. Nah, eta kaburu lebaran manten gitu. Mun lebaran teh cenanya atuh rame keneh cenah ieu can. Aya gitu. Sahabat juga ada yang senang, ada yang sedih. Tapi beda senang dan sedihnya. Senangnya karena telah melakukan ibadah. Telah mengisi Ramadan itu dengan ibadah. Kan banyak ibadah itu. Sebab pada bulan Ramadan itu semangat orang Islam untuk beriman dan beramal soleh itu besar sekali. Semangatnya besar. Ya waktu taraweh kan penuhnya. Kalau Isya biasanya sabaraha jajar. Kan? 2 jajar. Nah gitu. Pan aya di abdi mah teu 3 in 1 nu adan eta nu qomat eta imamna eta makmumna eta. Tetapi pada bulan Ramadan kan penuh sekali. Pada bulan Ramadan itu. Ya. Sampai ya ke akhirna kan ada kemajuan ya. Asana di luar maju ke depan gitu kan berkurang. Berbeda dengan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Saya tanya berapa orang kira-kira? Ini kapasitas Masjid Nabawi itu 1 juta orang. Dan di luar 1 juta. Kalau biasanya, nah itu pada setelah Idul Fitri itu agak berkurang sedikit. Tetapi jangan salah. Bukan orang-orang Arab yang masuk itu. Orang luar negeri. Jadi orang yang umroh, yang datang ke Makkah, ke Madinah, itu semangatnya besar sekali. Kan bapak-bapak juga waktu umroh dan haji ya. Pukul 5 itu subuh. Berangkatnya ke Masjidil Haram jam berapa? Wah, ade bisa. Di lembur batur. Di Makkah itu diperkirakan sampai 2,5 juta. Dan sekarang ditambah lagi masjidnya. Di Masjid Nabawi juga ditambah masjidnya. Sebab banyak orang yang ingin ke masjid tapi tidak diizinkan. Karena penuh. Itu semangat bulan Ramadan ya. Kalau yang itikaf di sini berapa orang? Kan? Ya. 5 teh anu tamat. Saya memperkirakan yang itikaf di Masjid Nabawi itu ratusan ribu orang. Bahkan ada yang semangatnya tidak punya hotel. Nah, itu tidak punya hotel. Jadi mereka itu datang ke sana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa daftar untuk itikaf. Itu dibuka pendaftaran di awal Ramadan. Jadi tidak perlu pakai hotel, datang ke Madinah langsung ke masjid. Daftar di sana disediakan tempat itikaf. Ada lokernya. Makan sahur dan buka disediakan gratis.
Tapi kira-kira hanya ratusan orang. Ketika kami mau masuk itu error terus. Sebab ini yang masuk banyak yang masuk. Untuk perempuan ada di bawah. Laki-laki ada di atas. Dan nama gampangnya informasi di tinggal kitu we atuh tah. Itikaf di Masjid Nabawi bray raya gitu. Kudu kumaha. Kalau Bapak daftar dan masuk, wah itu suatu keuntungan. Itu di lapak. Keistimewaannya itikaf di sana itu ada nomornya. Jadi lapak kurang teh di nomoran. Jadi mau aku batul. Dan bisa untuk tidur memilih taraweh kapan. Jadi tidur betul taraweh mana sare tidak apa-apa. Tapi di luar itu tidak boleh. Paling kecuali untuk perempuan tuh boleh tidur karena tidak ada polisi. Tapi untuk laki-laki tidur itu tito subuh terus beres subuh teh garorek gitu. Sebab kira-kira pukul 7 akan dibangunkan. Apabila berdegong 3 kali itu diusir dari masjid. Aya dipoto gitu. Aya CCTV segala diusir dan dipindahkan ke WC. Iya. Jadi jangan salah, di WC di sana itu ada. Jadi ini kan eskalator, nah WC-nya di sini. Kalau pakai tangga di sini kan banyak. Saya hitung itu ada kira-kira masuk 100 orang di depan WC itu, dan itu diizinkan. Tetapi kalau mau kejaman, satu lantai itu ada 400 pintu WC, 400 itu ngajajar nanti opatan. Nupi ka sebeleun urang dihareup tinggal asup di tukang ngetok teh tapi ka sebeleun. Begitu nya kan barang keluar teh nempona teh ka urang padahal gedor itu. Eta di urang aya gitu. Khususnya pada bulan Ramadan banyak ibadah yang kita lakukan bukan hanya siam. Membaca Quran, tarawih yang tadi tanya semangatnya besar. Kemudian ya sedekah, berzikir. Jadi tidak ada amal yang lain ketika i'tikaf itu. Banyak berzikir dan berdoa. Yang sebenarnya boleh berzikir dan berdoa itu di rumah gitu. Saya pernah itu tidak kebagian tempat daripada di jalan ya di hotel nampak sajadah dikirim begitu. Sebab Bapak kalau keluar untuk masuk lagi susah. Kecuali kira-kira 1,5 jam sebelum waktu sholat itu bisa. Nah, kalaupun pakai sajadah di sini ya sajadahnya dikitukeun. Sebab banyak orang yang mau masuk. Tapi dengan keinginan yang kuat insya Allah bisa. Dan yang paling banyak adalah orang-orang Pakistan. Orang Indonesia itu saya lihat hanya beberapa orang, tapi satu blok gitu, sebab ada pintu-pintu yang lain. Nah, apabila ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan dari saumnya, baca Qur'annya, tarawehnya, zikirnya, kemudian sedekahnya, jika tidak diterima oleh Allah itu adalah satu kerugian. Karena itu para sahabat beda dengan kita. Yang pertama gembira ya. Bergembiranya apa? Sebab saya sudah melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Itu sahabat gembiranya di sana. Sedihnya itu karena berpisah dengan bulan Ramadan. Beda jeung Bapak tadi. Sedihna teh sakintennya THR tetap ieu THR teu aya. Ieu mah THR alamatna aya tapi ngabumi teh aya eta. Jadi kudu ngirim nanti dipoto. Ini THR untuk Ustaz misalnya gitu. Di teang teh aya cenah kita. Ternyata dia teh Ustaz teh kan banyak ya. Iya. Salah ngirim WA eta mah gitu. Ka Ustaz padahal bukan Ustaz Ahmad gitu. Ka Ustaz untuk Ustaz cenah gitu. Urang telepon atau ada dikirim gitu. Sigana ngaran Rahmat teh seueur. Nu dikirim aslina ka ditu, gitu. WA-na ka abdi. Nah, gitu.
Nya ada teh diarabkeun mah karunya atuh gitu. Teh diteam gitu. Jadi kesedihannya beda. Kalau para sahabat sedihnya itu berpisah dengan seperti halnya berpisah dengan orang yang kita cintai. Hendak pisah tehnya pan aya laguna pisannya. Bisa gini. Bertemu lagi itu 1 tahun 11 bulan lagi gitu bertemunya. Nah itu bedanya kegembiraan dan kesedihan. Karena itu para sahabat Rasulullah SAW ketika bertemu dengan temannya, ini bukan hadis sebetulnya, tapi para sahabat. Tapi Rasul tahu bertemu dengan orang yang dianggap atau yang diperkirakan orang ini soleh, ya, langsung taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kade ulah ditambahan siamana wa siamakum. Yang asalnya begitu banyak ibadah jadi menyempit. Jadi yang diterima itu siamna wungkul. Baca Qur'annya tidak diterima, tidak didoakan, kemudian tarawehnya juga tidak didoakan begitu. Nah, ini taqabbalallahu minkum. Karena itu para sahabat yang lebih mengerti tentang bahasa Arab, ya, itu tidak ada mafhum bihnya, objeknya apa diterima itu. Pokoknya ibadah dan amal saleh dari kami dan dari kamu. Dijawab lagi dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Walaupun ada yang menyatakan amin, ngaminan gitu. Boleh. Sebab ini kan doa ya. Jadi apabila kita mendoakan, kemudian saling mendoakan, kemudian doa itu ijabah, wah betapa besar pahala yang kita lakukan dan kita tidak akan rugi. Sebab kalau tidak diterima, istilah hanas atau tadi orang mah hanas naon? Hanas terbalik ka ieu mah. Hanas taraweh lila, kari-kari tak ya kari-kari nonton gitulah. Kari-kari teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu harus bertahan sampai 11 bulan yang akan datang. Malahan bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha juga itu dah dina keterangan para sahabat setelah Idul Fitri, Idul Adha, setelah Id gitu membaca taqabbalallahu minkum. Apalagi bulan untuk apa? Idul Adha, karena kita kan berkurban, ya. Berkurban teh 33 juta atau 4 sampai 4 juta. Itu 4 juta teh uang eta teh. Kasihkeun kana motor hirup teh. Nah, itu hirupnya jalan. Ini kalau tidak diterima kan satu kerugian. Apalagi yang umroh, apalagi yang haji. Nah, itu tetap saja kita mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, itu dengan yang haji lagi, dengan yang umroh lagi, seperti yang siam dengan yang siam lagi, itu kan ada minna wa minkum. Malahan ada teman saya itu ustaz di Ciganitri. Mun panggih jeung abdi teh doana teh eta we. Assalamualaikum Ustaz, taqabbalallahu minkum. Eta teh lain lebaran lain naon. Aya kan Ustaz teh. Dengan yang lain juga begitu, tapi dengan saya itu beda. Ustaz, apakah Ustaz itu selalu begitu? Nya ka Ustaz mah taqabbalallahu minkum. Bakat ku hayang doakeun abdi hayang doakeun cuk. Abdi teh taqabbalallahu minkum. Atau ibadah-ibadah di luar Id, di luar umroh, di luar apa haji gitu ya, atau di luar kurban. Ya, misalnya kita membangun madrasah atau masjid sebelah sini. Kata-kata gitu harus ada. Kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah. Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan Ka'bah. Coba tinggal lihat sabar. Ayat 27. Minus 27. Kan?
126. Nah, ya Pak Haji Rudi apa ya? Satu dua tujuh. 27-nya ayatnya di Pak Haji Dadang. Hijina tadi itu. 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Coba dihartoskan. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, saya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi. Jadi yang namanya Ka'bah itu sudah ada sejak bumi dan langit diciptakan. Itu Ka'bah. Jadi di Masjidil Haram itu ada batu yang berada di tengah-tengahnya, tinggi itu 2 meter. Seperti meja. Tapi tidak sama sisi-sisinya. Ada yang 11 meter, 12 meter, 13 meter gitu. Jadi persegi 4 tapi tidak sama, tidak bujur sangkar. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah dan Nabi Ismail ini anaknya. Ya Ibrahimu wa Ismailu. Diperintah untuk membangun, ditinggikan. Jadi ini fondasi ya, fondasi kemudian ditambah di atasnya. Tidak diketahui berapa meter. Dan itu yang mudah. Sebab di Arab Saudi itu batunya ada, terasnya ada. Di terasnya begini, pasir campurnya sirtu teteh, sirtu tenamun, pasir dan batu. Ada yang mengandung semen, kan semen itu dari batu, ya, semen itu dari batu. Tinggali dina film kamari, ada mah masjidnya teku senop gitu gitu nya, kalau nanti kan tan ayah semen hari itu teh. Tapi begitulah orang-orang Arab membuat bangunan di luhurna ku palapah korma we disilangkan si korma itu palapahnya tuh bisa dijadikan tambang dianyam. Jadi bet ka dieu gitu tumpukeun mah gitu. Dari itu mah jarang hujan. Nah, untuk meninggikan itu hal yang mudah hanya berdua. Mungkin cek urang mah Nabi Ibrahim na tukang, Nabi Ismail na laden. Dan itu hanya sisinya saja. Dalam sejarah diterangkan itu pintunya 2, jadi tidak ada atap, jadi segitiga sini gitu, pintunya ada 2. Dan di tengah Ka'bah itu ada lubang kira-kira 2 meter, lubang ke bawah 2 meter. Nah biasanya orang-orang Arab itu kalau mau sedekah melemparkan perhiasan ke sana, tidak tertutup. Mun urang mah. Aya mau. Da kapungkur ge kacarioskeun aya nu mau asup teu bisa kaluar deui jadinya teh. Gitu. Jadi nah si emas-emas itu dilabur kemudian jadi 3 batang. Yang 3 batang itu jadi itu talang luhur. Dan itu pintu Ka'bah itu terbuat dari emas. Kan saya namanya luhur gitunya pan Ka'bahna sakieu pintu Ka'bah gitu. Bisa dicok ya meunang. Nah dikerik tah. Jadi ini hal yang mudah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap saja berdoa. Tidak begini, wah piraku diterima ya. Ini kan sesuai dengan teh. Mun ngabangun teh. Kan? Bistek. Nah, sarua gitu. Dan tidak harus presisi gitu aja istilah natanya, nuturkeun eta we. Dan memang lebarnya sampai sekarang saya tidak tahu sekarang kan mungkin saja diitukannya kan
Itu 11,03 dan panjang terus lebar sok lah naon deui. Panjang 12,86 dan tinggi 13,1. tuh aya datana nya mah gampil tuh. Jadi henteu pasagi kitu nya. Itu sudah memenuhi syarat dan sudah memenuhi perintah dari Allah. Tapi yang harus kita pikirkan di sini, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa ini menunjukkan betapa Nabi Ibrahim merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus begitu. Wah, piraku teh ditarimanya nyeun masjid, nyeun madrasah. Nah, jangan begitu. Sekalipun diterima, tapi kan kalau berdoa itu ditambah. Seperti orang yang kalau dulu itu belanjanya beda dengan kita sekarang. Kalau kita belanja biasa gitunya. Tapi kapungkur mah nampi artosna nyangakeun barangna. Ini gak ayan gitu apabila nilainya besar. Ya. Nampi cenah abdi nampi artosna 250 juta. Ieu nyangakeun mobilna 250. Aya keneh eta ge. Da teu kitu oge eta teh bisa dan sah asal terbukti saja. Malahan ini pun di video segala. Teh perkataan itu menguatkan. Karena itu kita harus berdoa. Berdoanya ini kan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala doa ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Bukan membangun masjid, nemoklah duka sakumaha temok tapi tidak luhur. Sebab Nabi Ibrahim nganggo esteger. Nah, yang disebut dengan makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu nempel asalnya ke Ka'bah itu. Nah, si makomna teh eta teh estegerna teh tidak diubah. Beda jeung urang kalau kita buat rumah kan pakai esteger dari bambu ya. Mun beres kumaha ta bambuna di dinya keneh henteu. Awina dibongkar, sareksek ningalina ge atuh. Kalau tidak dibongkar pindahkeun ka pengker. Geus dipengker teh ngaheurinan. Dibongkar terus kumargi kaina teh tina kai eta teh nya kai bahbir gini nya kai terus pararotong gitu teu abasian teu lalempang. Jadikeun suluh ta eta. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan eta estegernya. Sal esteger cek urang, steger ya. Dalam bahasa Inggris nama itu teh. Kan urang mah kitu lah esteger, siga shock breaker. Sebleker gitu. Dan itu diabadikan. Bahkan Umar bin Khattab usul kepada Rasulullah SAW untuk bukan menghormatinya, menghormati Nabi Ibrahim dan dia teh jasa esteger teh tah kita. Ada. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan bagaimana kalau di salat teh di dieu tah salat teh gitu. Anu pokok malah gitu. Anu pokok atuh. Disyariatkan salat sehingga turun ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Itu perintah Allah, jadikanlah musalla di maqam Ibrahim. Maqam ya bukan makam, maqam. Nah, dikarenakan banyak yang salat di sana dan mengganggu orang yang tawaf, nya dipunurkeun ka dieu. Jadi yang tawaf itu di sini. Jadi kalau andap kadinya kan sholat jadinya ya punurkeun sehingga yang sholat sebutnya teh sholat tawaf, sholat di makam Ibrahim. Sebab sholat itu rangkaiannya dengan tawaf 7 kali. Setelah beres 7 kali kita tawaf di sana. Apa? Kita sholat di sana. Sholatnya sebagaimana kita ketahui membaca surat naon? Al-Fatihah, kade. Terus Al-Fatihah kahiji terus Al-Kafirun. Setelah Al-Fatihah yang kedua surat Al-Ikhlas. Dan banyak orang yang sholatnya itu yang pertama ya banyak yang lupa. Ketika sampai di makam Ibrahim tidak membaca wattakhidhu mim maqam Ibrahim. Jadi semuanya harus pakai baca itu masing-masing. Dan di sini peran pembimbing menyatakan
Walaupun dengan pertanyaan, kita baca apa di sini? Oh gitu, kata gitu kan. Kita baca apa di sini? Padahal baca apa nang pembimbing nah yang lebejaan gitu. Cek bata, cek jamaah teh wattahidu mim maqami Ibrahim. Bagus, itu bacanya. Salatnya masing-masing. Tapi ada yang lupa. Tadi depan lalaki mah gitu tanya. 3 kali pas sodok-sodok gitu teh. Aya nu batal teh salatna teh wuduna teh kasedak-sedak pampanya apalagi sudah tua kan udah terbe teh boson teh di mana we batet-batna teh. Terutama setelah bergerak gitu. Cobalah di sana tayamum. Nah, mengenai tayamum ini ya, maaf. Ada yang bertanya kepada saya. Jadi ternyata di Mekah di Madinah itu sekarang banyak orang yang datang ke Mekah ke Madinah itu karena mereka kaya dan baru masuk Islam. Kade ulah ditinggali sorbana mah cenah inu kenek di dieu mah ajengan kabeh cenah kitu pada urang make sorban teh ajengannya. Padahal di itu mah sorban teh kenutupan ieu keur bisi ngebul teh. Jadi kenek oge make sorban. Ini ada orang asing bertanya kepada saya. Saya lihat orang begitu, apa katanya itu? Kemudian saya juga tidak mengerti apa orang gitu-gituan itu. Oh, dia bertanya, mengapa ada orang seperti itu? Saya jawab, itu adalah tayamum. Kemudian saya menerangkan, jika kita punya wudu dan batal, tidak perlu ke zaman. Jika sakit, sapar, kan kita sedang sapar. Atau memang sulit mendapatkan air, ya sekalipun ada, tapi kalau sulit, tayamum saja. Nepi ka dipraktekkeun. Nepi ka nyebutkeun kieu geuningan anu kanasiku cenah kitu. Itu bahasa internasional. Jadi saya menggunakan bahasa internasional. Bahasa isyarat. Mun gitu Pak itu batal. Jadi saya praktekkan begitu. Tapi dia juga mempraktekkan. Kalau ini tidak ada dalilnya. Ya ternyata banyak orang-orang yang baru belajar. Saya tidak sholat. Mengapa kamu tidak sholat? Tidak sholat sebelum duhur kan bagi orang sabar tidak. Saya sedang musafir. Yang lain sholat. Cek main teh. Itu tuh sholat tuh. Jadi banyak yang tidak sholat. Jadi dia bertanya itu ngagenggeureukeun gitu ke orang sholat. Tah eta mah kadang-kadang tidak punya tidak punya dalil itu teh. Bahkan ada adan awal jam 4. Nah, biasanya sahur itu ya jam 2. Nah, sahur terakhir itu minum jam-jam apa. Kemudian saya ke tempat jam-jam dicikeun teh di eta mah anu ngambek. Haji. Dengar adan ya bahasa isyarat benernya gitu. Haji gitu kok. Adan. Abis teh ngahulang gitu jelema salah gitu. Tapi batur juga gitu, tungtuna ngaleos. Salah morokan tak adan subuh. Nah, di sini kita kembali lagi berdoalah dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini sekelas Nabi Ibrahim yang terkena solehnya, yang terkena dengan gelar apa? Ibrahim al-Khalil atau Khalilullah. Kekasih Allah, piraku karena kekasihnya mani teu diterima amat. Walaupun begitu sudah bergelar al-Khalil, Nabi Ibrahim tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW ketika mencit itu beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin bismillahi wallahu akbar. Gere saya gitu. Ade itu teh beda jeung di urang
cekelan buntutna ieu tumpakan belah dia tumpakan itu bedog kali itu atau itu geus ngelek gitu karek geresel di mana ngadu anak ya sekurang-kurangna anu boga sapi nyaksian robana taqabbal minna innaka antas samiul. Nah inilah perlunya berdoa taqabbalallahu minna wa minkum. Karena itu tidak ada batas akhir menyebut taqabbalallahu minna wa minkum. Saya terkesan dengan ustadz teman saya itu mun papanggih taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan. Kalaupun kita merasa tidak soleh, ya mudah-mudahan papanggih jeung soleh kan ya. Kan doanya lebih diterima, taqabbalallahu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.